Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah dimanapun berada, berjumpa lagi dengan saya di sini Pak di bulan Ramadan yang penuh barokah. Tepatnya pada hari Jumat tanggal 25 bulan Ramadan ya. Tahun 2021. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sholawat ruh ya, sholawat ruh, yang mana manfaatnya, salah satu manfaat yang luar biasa adalah untuk mencabut atau melebur ruh-ruh jahat yang ada di dalam tubuh kita maupun di dalam tubuh orang lain, atau dengan kata lain kita bisa mengusirnya dengan bacaan sholawat ruh ini. Jadi ketika ada orang yang kerasukan atau ada orang yang kena sihir dan sebagainya, bisa kita bacakan sholawat ruh ini untuk mengangkat ruh-ruh jahat yang ada di badannya atau mengusirnya. Namun terlebih dahulu kita tentunya harus mengamalkan dengan istiqomah minimal 3 kali ya, bukan 3 kali tiap lepas sholat fardu, atau normalnya 7 kali. Nah, lebih banyak lebih bagus tentunya. Di samping itu ada beberapa manfaat yang sangat luar biasa. Salah satunya yang disebutkan oleh Imam Sya'rani. Imam Sya'rani sendiri meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang bersolawat dengan cara seperti ini akan bertemu denganku di dalam mimpi. Dan barang siapa yang bertemu denganku di dalam mimpi, ia akan bertemu denganku di yaumil hisab. Dan barang siapa yang bertemu denganku di yaumil hisab, aku akan memberi syafaat padanya. Dan barang siapa yang mendapatkan syafaatku, ia akan minum dari telaga Al-Kautsar di surga," yaitu telaga milik baginda Rasulullah SAW. "Dan barang siapa yang meminum dari Al-Kautsar, ia akan terlindung dari api neraka." Kemudian Imam Sya'rani juga berkata, "Aku harus membacanya," maksudnya sholawat ruh ini ya. Nanti bacaannya di bagian tengah atau di bagian belakang ya, nanti insya Allah saya tampilkan dengan teksnya juga. Tapi ingat jangan di skip ya, jangan di skip. Harap ditonton sampai selesai semuanya ya. "Dan aku membacanya sebelum tidur dan terus membacanya sampai aku tertidur." Jadi kebiasaan Imam Sya'rani membaca sholawat ruh ini sampai beliau tertidur, artinya tanpa hitungan ya, sebanyak-banyaknya beliau membacanya. Kemudian beliau bermimpi, aku melihat bulan dan melihat wajah Rasulullah yang mulia, dan aku berbicara dengan beliau. Kemudian ghaba fil qamar, aku merasa beliau berada di bulan hingga beliau menghilang. Ini dalam mimpi beliau ya. "Kemudian aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala demi sholawat ini, agar dia memberikan seluruh nikmat yang ia berikan, bukannya nikmat yang biasa, tetapi nikmat yang ia berikan kepada sang kekasihnya Sayyidina Muhammad SAW, yang ia janjikan kepada setiap mukmin, dan aku merasa bahwa aku telah mendapatkannya." Ini disebutkan dalam kitab Afdhalus Shalah halaman 58. Diceritakan juga dari Al-Imam Faqihani
Beliau berkata, telah aku coba membacanya sebelum tidur sehingga aku tertidur. Lantas dalam mimpiku aku melihat wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam mimpiku aku melihat wajah beliau di dalam keindahan rembulan, dan aku sempat berbicara dengan beliau. Kemudian beliau sirna dalam keindahan rembulan. Jadi ini luar biasa, salah satu manfaatnya seperti itu ya. Jadi yang ingin bertemu Rasulullah silahkan amalkan sholawat ini sebanyak mungkin sampai tertidur. Jadi yang dijadikan bekal tidur adalah sholawat ruh ya, bukan HP, bukan mainan, bukan apa-apa, tapi sholawat ruh. Jadi setelah sholat isya, setelah kita mau tidur, kemudian kita membacanya sebanyak mungkin sampai tertidur, sampai kita tertidur. Dan itu jadikan kebiasaan tiap malam ya. Insya Allah akan bermimpi bertemu beliau. Sedangkan orang yang bertemu beliau adalah orang yang sangat beruntung, yang sudah disebutkan di awal tadi. Ini saya bacakan dalam buku yang saya tulis ya, buku Al-Muhitul Lu'lu'ah fi Jam'i Sholati 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau bahasa Indonesianya Samudra Mutiara Sholawat dan Fadilahnya. Jadi yang ingin memiliki silahkan segera hubungi saya, dan linknya ada di deskripsi ya. Yang belum memiliki silahkan, karena tidak dijual di toko-toko ya, tidak dijual umum karena ini khusus untuk keluarga sendiri atau kalangan sendiri ya. Kemudian bagi siapa saja yang ingin mimpi bertemu dengan Rasulullah dalam mimpinya, sebelum tidur sholat hajat 2 rakaat, setelah salam membaca Astaghfirullahaladzim 33 kali, kemudian membaca sholawat tersebut, kemudian membaca sholawat ruh terus menerus hingga tertidur. Ini cara lain. Jadi ada tambahan, kita sholat hajat 2 rakaat kemudian membaca Astaghfirullahaladzim 33 kali. Ini tentunya yang lebih baik lagi ya. Ini yang lebih mantap lagi, yang lebih baik lagi, karena ada tambahan sholat hajat. Ada sholat hajat dan tambahan istighfar 33 kali. Kemudian membaca sholawatnya sampai tertidur. Menurut Al-Hafidh Dimyati, Imam Dimyati ya, sholawat ini hendaknya dibaca 70 kali sebagai amalan setiap hari dan malam. Jadi menurut Imam Dimyati, kita harus membacanya 70 kali setiap hari dan setiap malam, atau dalam sehari semalam 70 kali begitu ya. Nah, kalau mampu malam 70 kali, siangnya 70 kali. Tapi kalau tidak mampu tidak apa-apa, dalam sehari semalam dibaca 70 kali sebagai amalan rutin. Barang siapa membaca sholawat ruh ini minimal 100 kali setiap harinya, dan pada malam Jumatnya 1000 kali, maka ia akan bermimpi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa membaca sholawat ruh ini dengan istiqomah, maka doa-doanya akan makbul. Hatinya akan mendapatkan ketenangan, pikirannya akan cemerlang, akan dimudahkan dalam segala urusannya, akan menjadi ringan segala urusannya, dan insya Allah akan dimudahkan ketika sakaratul maut, dan ruhnya akan keluar dari jasadnya dengan ringan tanpa halangan, akan diselamatkan dari siksa kubur dan lain sebagainya. Semoga bermanfaat di dunia akhirat, amin ya. Jadi ini salah satu atau sebagian manfaat yang terkandung dalam sholat ruh. Dan seperti biasanya, seperti yang sudah sering saya jelaskan di video-video sebelumnya, bahwa sholawat ini adalah, semua sholawat adalah multifungsi. Artinya bisa digunakan untuk berbagai hajat apapun itu. Jadi tidak ada bedanya sholawat ini, sholawat itu untuk berbagai hajat tersebut. Cuman ada kekhususan tersendiri ya. Setiap sholawat ada kekhususan sendiri, walaupun semua sholawat itu berfungsi untuk segala hajat, baik hajat dunia maupun hajat akhirat.
Mungkin cukup penjelasan dari saya. Silakan simak baik-baik bacaan sholawatnya. Inilah bacaan sholawat yang saya maksud. Nah, namun sebelumnya saya akhiri sampai di sini, dan mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun salah kata dari saya. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan barokah ya. Silakan diamalkan. Mudah-mudahan manfaatnya segera bisa dirasakan, baik untuk diri sendiri dan juga orang lain ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah, wa sholli ala jasadi sayyidina Muhammadin fil ajsad, wa sholli ala qabri sayyidina Muhammadin fil qubur, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma balligh ruha sayyidina Muhammadin minni tahiyatan wa salama. Allahumma salli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah, wa salli ala jasadi sayyidina Muhammadin fil ajsad, wa salli ala qabri sayyidina Muhammadin fil qubur, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma balligh ruha sayyidina Muhammadin minni tahiyatan wa salama. Allahumma salli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah, wa salli ala jasadi sayyidina Muhammadin fil ajsad, wa salli ala qabri sayyidina Muhammadin fil qubur, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma balligh ruha sayyidina Muhammadin minni tahiyatan wa salama.